Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Nisa Fitri, NPM 19010808. Di sini saya akan menjelaskan tentang gen, DNA, dan kromosom. Nah, yang pertama itu ada gen. Gen merupakan kode-kode genetik yang biasa kita kenal dengan pembawa sifat yang dapat diwariskan. Nah, ternyata gen ini terletak ada di dalam DNA. DNA itu sendiri merupakan singkatan dari deoksiribosa acid yang terbentuk dari dua rantai ganda atau double helix. Selain itu, DNA terbentuk dari gula yang disebut dengan deoksiribosa dan basa nitrogen, yaitu terdiri dari adenin, guanin, dan tinin dan sitosin. Nah, kromosom merupakan struktur atau materi yang terdapat di nukleus. Nukleus itu sendiri artinya adalah inti sel. Nah, kromosom ini mengundang materi genetik sehingga kromosom dapat menyerap warna yang dapat menampakkan sifat dalam bentuk fenotip. Nah, ada yang tahu nggak sih fenotip itu apa? Nah, fenotip itu merupakan sifat yang tampak seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kromosom itu dapat menyerap warna, yaitu warna gelap dan warna terang. Dan warna gelap itu sendiri menandakan bahwa kromosom lebih banyak menyerap dari genetik. Nah, sedangkan warna terang itu menandakan bahwa kromosom lebih sedikit menyerap dari genetik. Dari penjelasan di atas, adanya atau tidak hubungan antara gen dan DNA dan kromosom itu tadi apa? Nah, jadi ketiganya itu ternyata saling berhubungan. Gen, DNA, dan kromosom. Nah, inti sel itu menjadi individu. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama, gen terdiri dari kode-kode genetik dan ternyata gen itu terletak di dalam DNA. Nah, DNA ini ternyata untayan-untayan panjang yang memadat lalu membentuk sebuah kromosom. Lalu, yang tahu kromosom ini terletak di mana? Nah, jadi kromosom ini terletak di nukleus atau di inti selnya. Inti sel ini seperti merupakan unit-unit terkecil yang menyusun sistem tubuh makhluk hidup, dan sedangkan makhluk hidup itu merupakan sebuah individu. Nah, jadi pada gen ini tadi terbagi menjadi dua jenis, yaitu sifat yang tampak fenotip dan sifat tidak tampak genotip. Nah, kedua sifat ini dapat diwariskan kepada keturunan suatu organisme, yaitu contoh seperti tinggi badan, kurus badan, dan sedangkan genotip yaitu misalnya timin, adenin, dan sitosinin yang seperti sini. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang DNA. Nah, DNA singkatan dari deoksiribosa aksid merupakan suatu asam nukleat yang berisi instruksi genetik yang digunakan dalam pengembangan dan fungsi dari semua makhluk hidup. Nah, sudah saya jelaskan tadi bahwa DNA itu akan ada di dalam nukleus atau di inti selnya. Nah, jadi yang memiliki dua rantai atau yang disebut juga dengan double helix, adanya gula dari penyusunannya yaitu deoksiribosa. Sedangkan untuk basa nitrogen sendiri, DNA ini terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama cincin organelnya dan yang kedua pirimidin dan purin. Nah, pirimidin ini terdiri dari basa nitrogen dan timin yang dilambangkan dengan huruf T dan sitosin yang dilambangkan dengan huruf C, dan untuk basa purinnya terdiri dari oleh adenin yang dilambangkan dengan A dan guanin dilambangkan dengan G. Nah, DNA ini memiliki peran sebagai penyimpanan informasi genetik. Nah, kromosom. Nah, saya di sini akan menjelaskan dari gambar DNA. Nah, jadi yang tadi disebut dengan kode-kode genetik yaitu dia ada berada di sini. Yang disebut dengan kode-kode genetik yaitu di dalamnya ada kode-kode genetik seperti sitosinin, adenin, dan guanin. Dia terletak di sini. Kromosom itu sendiri merupakan sebuah molekul DNA yang panjang yang mengandung materi genetik pada suatu organisme. Nah, kromosom pada umumnya terletak di nukleus atau di inti sel. Kromatit sendiri merupakan bagian kromosom yang dibagi menjadi dua, yaitu kromosom dari serabut yang kemudian dipadatkan oleh kromatid. Nah, kemudian kromosom ini mengandung sebuah DNA. Kalau ada yang tahu apa itu perbedaan antara kromatin, kromatid, dan kromosom? Nah, perbedaannya yaitu kromatid merupakan sebuah benang yang halus dan panjang, kemudian mengalami pemendekan dan penebalan. Diadakannya penebalan karena untuk menghemat tempat. Nah, yang kedua, kromatid ini membentuk menjadi sebuah kromosom, dan kromosom ini sendiri merupakan gabungan dari kromatin dan kromatid jadi singkatan.
Nah, jadi singkatannya itu rangkaian panjang kemudian harus memendekkan menjadi kromatid dan berlebur menjadi kromosom.